Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus. Kirim kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya Kristianto Yenoni menyatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru menjumpai channel Mas Farhan, apabila berita ini menarik, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang menggiring Mas Farhan untuk ngebahas sebuah video yang kemarin dan sampai sekarang, bahkan di room live oknum-oknum yang membenci Malaysia, mesti di situ setiap hari ngebahas itu sahaja para sahabat dan teman-teman. Dan di sini sudah clear ya para sahabat, meskipun si WNI yang didor kemarin itu termasuk tidak bisa dikatakan pejuang divisa, karena mereka datang di jalur tikus, bukan datang di jalur yang halal. Yang dikatakan PMI pejuang devisa, mereka yang membayar pajak setiap tahunnya ke negara Malaysia, dan segelintir juga penyumbang ekonomi juga ke negara kita sendiri macam itu. Tapi kalau yang lewat jalur belakang itu, jalur tikus, uangnya yang didapat di negara jiran tidak dibayarkan pajak untuk dirinya sendiri. Jadi ketika terjadi dar-der-dor yang kemarin itu sempat viral di media sosial, sempat Bapak Prabowo dan juga Bapak Presiden Menteri Malaysia juga sempat turun tangan, karena antara negara Malaysia dan Indonesia itu sangat bersahabat. Hanya di dunia sosial media saja yang oknum-oknum, para netizen yang tidak suka Malaysia, banyak yang berkomentar mengajak orang untuk tidak menyukai Malaysia. Padahal Bapak Menteri kita yang nomor 1 di Indonesia sangat bersahabat dengan Bapak Menteri yang ada di Malaysia. Dan tentang kasus ini, Bapak Presiden daripada Indonesia sudah memberi sudah memberi narasi, sudah mengeluarkan suara bahwasanya sudah terjadi, barang ini sudah terjadi, jadi harus diusut tuntas. Mana yang salah, mana yang benar, akan melalui proses hukum sedetail-detailnya dan harus diusut secara langsung. Dan juga Bapak Prabowo juga berpesan jangan sampai ikut-ikutan datang secara ilegal macam itu. Dan juga Bapak Menteri dari Malaysia juga akan mengulas berita-berita ini setuntas-tuntasnya, karena ini merupakan negara persahabatan antara Indonesia juga dengan Malaysia. Jadi jangan sampai ada provokasi di antara dua negara. Jadi di sini sudah kelar semuanya.
tunggu hasil hukum selanjutnya. Dan teman-teman penasaran seperti apa suara dari kedua pihak yang memegang Indonesia dan juga Malaysia. Ini dia videonya. Tapi malangnya dalam kes terbaru ada tuduhan diganggu pasukan keselamatan, berlaku tembakan, ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Maka media di sini lapor tentang penyeludupan, tentang orang yang tidak ada hak masuk, menyeludup, kartel dan sindiket haram. Di Indonesia mengatakan bahawa tindakan kita tidak ikut peraturan, ganas dan tidak peri kemanusiaan. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Ini hanya berlaku kerana negara ini sahabat baik. Dan siasatan ini bila lengkap sepenuhnya akan juga diteliti oleh rakan-rakan kita di Indonesia. Kita tidak mahu hal-hal ini mengganggu hubungan baik. Tetapi negara ini mesti ikut hukum. Terlalu ramai orang yang datang tanpa izin, terlalu ramai yang datang melalui penyeludupan manusia, dadah, barang-barang haram, dan kita terpaksa tegas untuk menghalang hal-hal sedemikian. Tetapi saya ingin beri jaminan tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi oleh yang demikian saya harap kedua-dua pihak seperti mana suara Presiden Indonesia dan saya ikut jalur hukum. Jangan ikut umpamanya kemarahan melulu, kerana akan menjejaskan hubungan baik di antara kita. Saya tidak mahu melindungi sesiapa kalau tidak ikut peraturan dan hukum. Saya telah bincang sendiri dengan Ketua Polis Negara, sampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri supaya hal ini diteliti supaya hubungan kita dengan Indonesia kekal baik. Jadi itu sementaranya saya ambil kesempatan jelaskan kepada media supaya benda ini jangan berlarutan. Ada sedikit sebanyak keterlanjuran kerana kedutaan kita di Jakarta itu diganggu dan dihujat dengan telur dan sebagainya. Dan saya tahu ini hanya kumpulan kecil, tetapi saya harap di Malaysia jangan ada tindak balas. Biar kita ikut hukum dan kita faham kadang-kadang kemarahan berdasarkan laporan-laporan yang tidak bertanggungjawab, yang menghangatkan suasana, menghukum sebelum ada fakta, menghukum sebelum selesai siasatan. Jadi sebaiknya kita tunggu, dan saya ingin bagi jaminan, saya tegaskan harus ada siasatan yang telus dan kedua-dua pihak harus mengambil maklum tentang hasil siasatan itu. Tadi saya sampaikan kepada para pimpinan TNI Polri, ya kan? Saya sampaikan peran mereka sangat penting. Mereka penegak kedaulatan, mereka penjaga kedaulatan, mereka penegak hukum. Jadi saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat, rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat.
Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat, membangun. Dari TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Saya kira itu, ya. Saya bicara secara nasional semua, ya. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya, itu secara garis besar kita bicarakan. Ya, nanti ada yang ngurus itu, ya. Oke, terima kasih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak. Jadi di antara kedua belah pihak sudah menyampaikan suara tentang kebenaran kalau memang Malaysia salah, maritim Malaysia salah, harus melalui jalur hukum yang memang mengikuti prosedur hukum macam itu. Jadi tidak ada toleransi, maksudnya macam itu. Kalau memang betul salah, ya harus melalui jalur hukum. Dan juga Bapak Prabowo juga mengatakan di situ, menghimbau kepada masyarakatnya, karena setelah terpilihnya Bapak Prabowo, memang banyak pembersihan para koruptor-koruptor di kampung sendiri, di kampung Mas Farhannya. Karena dari dulu memang yang dikatakan Indonesia itu kaya dari batu bara, dari emas, dari laut, dari ikannya, tapi hanya orang tertentu yang bisa menikmati hal itu. Hanya koruptor-koruptor yang bisa menikmati, tidak dinikmati bersama dengan masyarakat macam itu para sahabat. Karena kebanyakan masih banyak masyarakat dan di wilayah-wilayah tertentu yang masih menjerit dengan adanya kehidupan sehari-hari yang tidak mempunyai kemasukan pekerjaan, dan juga banyaklah keluhan-keluhan dari jalan juga. Itu semuanya dengan adanya koruptor ini yang menyusahkan masyarakat. Jadi di si pemimpinan Bapak Prabowo ini masih bersih-bersih. Jadi Bapak Prabowo juga berpesan dan buat pemimpin-pemimpin yang koruptor-koruptor, jadi harus membersihkan diri, katanya para sahabat. Jadi di sini Bapak Prabowo kembali ke inti yang dalam pesannya dia sudah menyampaikan minta diusut tuntas setuntas-tuntasnya melalui jalur hukum, dan juga meminta kepada masyarakatnya jangan ikut-ikutan untuk mengikuti agensi yang tidak resmi, mengikuti jalur tikus, jalur lalu belakang. Jadi itulah yang dikatakan Bapak Prabowo tadi, dan semoga saja menjadi PR kepada Bapak Prabowo menyiapkan lapangan pekerjaan yang banyak agar warganya tidak usah mencari pekerjaan ke luar negeri, sampai datang secara ilegal, sampai rela secara terang-terangan lewat belakang demi mencukupi kebutuhan anak dan istrinya dan juga keluarganya. Dia rela
mengorbankan dikejar-kejar immigration dan juga dikejar-kejar polis. Dan dia di Malaysia itu tahu sendiri, di Malaysia kalau datang secara haram, tidak halal, di Malaysia juga banyak operasi, ketika mau balik juga seperti itu. Jadi PR, semoga nanti diperbanyak peluang pekerjaan di negara kita sendiri, dan sekurang-kurangnya mengurangilah beban masyarakat untuk pergi bekerja ke luar negeri secara haram. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.